Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita memiliki kesibukan untuk dikelola setiap harinya. Baik itu keluarga, pekerjaan, bahkan diri sendiri. Namun seringkali dengan adanya serangkaian kesibukan tersebut membuat kita menjadi lebih fokus dengan kesibukan kita tadi, sehingga menggeser prioritas kita dengan Tuhan. Waktu doa hanya menjadi formalitas, membaca Alkitab menjadi terasa kering, dan kita datang kepada Tuhan ketika kita darurat saja. Nah, padahal hubungan dengan Tuhan itulah yang merupakan bagian terbaik yang kita miliki dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, mari kita simak, kita belajar dari kisah Maria dan Marta. Ada 2 poin yang bisa kita pelajari untuk bagaimana kita bisa menjaga hubungan Tuhan meski kita sibuk dengan kesibukan kita. Yang pertama, mengelola kesibukan. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-40. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Marta terlebih dahulu. Disampaikan dalam ayat yang ke-38 barusan bahwa Marta mengundang Yesus untuk datang singgah di rumahnya. Nah, bahkan lebih lanjut dikatakan dalam ayat yang ke-40, Marta ini sibuk melayani Tuhan. Nah, saya menangkap bahwa Marta ini merupakan orang yang aktif dan produktif, punya kapasitas yang besar, hati yang besar dalam melayani. Jadi sebenarnya Marta ini sosok yang excellent dan luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat Maria. Ditulis dia duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Tapi bukan karena ia memilih untuk duduk dan mendengarkan Tuhan, menjadikan dia orang yang malas. Sama halnya dengan Marta, saya yakin Maria, saudari dari Marta ini juga merupakan orang yang rajin dan pekerja keras. Nah, buktinya karena di dalam kitab Yohanes ada tertulis bahwa ia membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu yang saat itu mahal sekali harganya. Dicatat bisa upah 1 tahun bekerja. Jadi Maria juga orang yang aktif dan produktif sebenarnya. Nah, jadi baik Maria dan Marta sama-sama orang yang aktif dan produktif. Tapi di tengah kesibukan mereka tadi, prioritas hubungannya dalam memandang Tuhan berbeda. Marta memilih tetap aktif dengan kesibukannya, sedang Maria mungkin juga lagi sibuk mengerjakan hal yang lain, tetapi ia berhenti sejenak. Ia duduk dekat kaki Yesus dan aktif mendengarkan perkataannya. Nah, Maria mengajarkan kita tentang mengelola kesibukan demi hubungannya dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang ke rumahnya, Maria berubah dari sibuk menjadi fokus pada Tuhan. Berhenti sejenak, mengambil waktu untuk mendengar suaranya dan mengutamakan relasi lebih dari rutinitas. Nah, aktif dan produktif itu baik dan perlu, tapi kesibukan juga perlu dikelola. Maksudnya jangan sampai karena kesibukan dan aktivitas kita menggeser, bahkan membuat kita lupa akan bagian terbaik dalam hidup ini, yakni hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Saudara, semasa Tuhan hidup sebagai manusia di bumi, ia pun aktif dan produktif dalam melayani, melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Namun Tuhan sendiri pun sering mengasingkan diri untuk berdoa kepada Bapa. Bersekutu dengan Bapa selalu menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Dalam Markus 1 ayat yang ke-35 dicatat, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Nah, ini merupakan sebuah gambaran aktivitas rutin Tuhan Yesus sebelum dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan pelayanannya bagi Bapa. Demikian pula seharusnya ini juga yang menjadi
prioritas aktivitas rutin kita sebelum kita melakukan kegiatan sehari-hari kita. Kalau Yesus saja membutuhkan hubungan dengan Bapa, apalagi kita juga butuh hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah kita terlalu sibuk hingga kita terus bergerak dan melupakan bagian terbaik tadi? Mari kita kembali mengatur waktu kita untuk punya waktu duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Karena itulah bagian yang terbaik. Jangan sampai terlewatkan. Yang kedua, untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan di tengah kesibukan, kita perlu memiliki hati yang teguh. Lukas 10 ayat 41 sampai 42, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta hatinya mudah goyah, tidak tenang, iri hati, merasa tidak adil bahwa kenapa hanya dia yang sibuk sendiri. Hatinya penuh dengan kekhawatiran dan tekanan karena pikirannya terpecah-pecah. Dia merasa nggak melakukan tugasnya dengan baik, menyalahkan keadaan, bahkan mulai jengkel dan ngomel sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak peduli? Kenapa engkau membiarkan saya sibuk seorang diri, katanya. Kenapa nggak suruh Maria bantuin? Sampai akhirnya Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya Marta, di dalam kesibukan kita, pernahkah hati kita menjadi goyah? Kita melihat kehidupan orang lain lebih maju, padahal kita sudah bekerja sangat keras. Kita merasa iri dan merasa nggak adil. Padahal kita sudah melayani, tapi kenapa orang lain pencapaian lebih baik dan lain sebagainya. Kita mulai khawatir sehingga seringkali hal-hal tersebut juga yang membuat hubungan kita menjadi renggang, menjadi jauh dengan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari Maria untuk memiliki hati yang teguh. Maria tidak terganggu dengan kesibukan lainnya. Maria juga nggak terganggu dengan Marta yang sibuk, nanti ketinggalan dari Marta dan lain sebagainya. Ia bahkan tidak terpengaruh dengan omelan dari Marta. Namun ia tetap setia, tetap duduk dekat kaki Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat terus mendengarkan. Sehingga Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Hati yang teguh menjaga fokus kita kepada Tuhan. Mari kita miliki hati yang teguh untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Hati yang teguh akan menolong kita untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menuntun kita untuk tetap setia dalam doa, firman, dan ketaatan. Gak mudah terombang-ambing dengan keadaan sekitar, keadaan dunia yang gak menentu. Gak mudah iri hati akan pencapaian orang lain atau manisnya sosial media. Dan hati yang teguh kita dapatkan di dekat kaki Yesus dan mendengar suaranya. Dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah belajar bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan merupakan bagian yang terbaik, yang kekal dan menjadi harta sejati dalam hidup kita. Hari-hari ini kita semua sibuk, notifikasi terus muncul, pergumulan dan tantangan baru silih berganti datang. Tapi di tengah semua itu Tuhan hadir, duduk dan menanti kita. Mari ambil komitmen baru hari ini untuk dengan rutin, dengan sengaja mengelola kesibukan kita yang kita miliki sehingga kita tetap punya hubungan yang khusus dengan Tuhan dan memiliki hati yang teguh untuk terus tertuju kepadanya. Itulah bagian yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan di tengah kesibukan dan tantangan dunia yang seringkali melemahkan kami. Kami mau memilih bagian terbaik yang sudah Engkau sediakan untuk kami. Kami mau duduk dekat kaki-Mu dan memiliki hati yang teguh. Sehingga kami terus terjaga dalam hadirat-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.